A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reki Hermansyah dengan NIM 23020200043, Prodi Informatika kelas A2. Nah, di sini saya akan membahas tentang arsitektur dan jaringan pada iPhone 11. Nah, iPhone 11 adalah salah satu perangkat unggulan dari Apple yang dirilis pada tahun 2019. Dalam artikel ini kita akan membahas dua aspek utama, yaitu arsitektur perangkat keras dan jaringan yang digunakan dalam iPhone 11. Ini mencakup tentang detail tentang prosesor, memori, serta kemampuan jaringan yang mendukung pada iPhone 11. Baiklah, kita masuk ke latar belakang penelitian. iPhone 11 adalah smartphone yang dirilis oleh Apple pada tahun 2019 yang saya bilang tadi, yang ditenagai oleh chipset A13 Bionic dan dilengkapi dengan berbagai teknologi canggih. Nah, pembahasan akan fokus pada arsitektur perangkat keras dan jaringan yang digunakan oleh iPhone 11. Next, iPhone 11 menggunakan chipset A13 Bionic dengan 6 inti CPU, yaitu 2 inti performa tinggi dan 4 inti efisien rendah. Nah, kita akan menghitung jumlah instruksi yang dapat diproses oleh CPU dalam 1 detik dengan beban kerja 80% dan membahas desain hierarki memori sistem iPhone 11. Next, untuk spesifikasi CPU dari iPhone 11 yaitu dengan menggunakan chipset A13 Bionic dengan 2 inti performa tinggi Lightning, mempunyai kecepatan lebih dari 2,6 GHz dan 4 inti efisien tinggi Thunder, lebih hemat daya, kecepatan lebih rendah dibandingkan inti Lightning. Dan yang ketiga yaitu beban kerja 80%, berarti CPU bekerja dengan 80% dari kapasitas maksimal. Next. Baiklah, masuk ke perhitungan jumlah asumsi. Pada perhitungan jumlah asumsi ini, perhitungan jumlah instruksi yang dapat diproses dalam 1 detik. Dan yang kedua, kecepatan CPU atau clock speed 2,6 GHz untuk inti performa tinggi atau Lightning, 1,73 GHz untuk inti efisien tinggi Thunder, dan yang ketiga itu jumlah inti, 2 inti performa tinggi dan 4 inti efisien tinggi. Dan yang terakhir beban kerja 80% atau 0,8 dari kapasitas maksimum. Baiklah, masuk ke menghitung jumlah instruksi. Inti performa tinggi atau Lightning yang pertama, yang kedua itu kecepatan 2,6 GHz sama dengan 2,6 miliar siklus per detik. Yang ketiga, jumlah instruksi per detik untuk 2 inti performa tinggi dengan beban kerja 80%. Menggunakan rumus teks instruksi Lightning sama dengan 2 per times 2,6 teks GHz time 0,8 sama dengan 4,16 teks miliar instruksi per detik. Nah, inti efisiensi tinggi atau Thunder yang ke 5 ada kecepatan 1,7 GHz. Yang ke-6 adalah jumlah instruksi per detik untuk 4 inti efisiensi tinggi dengan beban kerja 80%. Nah, untuk rumus tadi, teks instruksi Thunder sama dengan 4 per times 1,73 per teks GHz per time 0,8 sama dengan 5,54 per teks atau miliar instruksi per detik. Dan ke-7 yaitu total instruksi per detik. Baiklah, masuk ke desain hierarki memori sistem iPhone 11. Nah, di sini perlu teman-teman ketahui bahwasanya memori sistem iPhone 11 itu dirancang untuk mengoptimalkan kinerja dengan berbagai tingkat memori mulai dari register hingga penyimpanan atau storage. Masuk ke fungsi masing-masing level memori. Yang pertama yaitu register level 1.
Pada register ini memiliki fungsi sebagai lokasi penyimpanan data tercepat yang berada dalam CPU, digunakan untuk menyimpan data yang sedang diproses oleh CPU itu sendiri. Dan register ini memiliki kecepatan tercepat, namun kapasitas sangat terbatas atau minim, dapat kita hitung beberapa byte. Untuk akses langsung oleh CPU sangat cepat. Nah, yang kedua yaitu cache level 2, cache LI level 2. Fungsi cache L1 digunakan untuk menyimpan instruksi dan data yang paling sering digunakan oleh CPU. Yang kedua yaitu kecepatan, lebih cepat dari RAM namun lebih lambat dari register. Untuk ukuran biasanya lebih kecil atau beberapa KB per inti. Untuk akses terintegrasi dengan CPU dengan latensi yang rendah. Yang ketiga, cache L2 dan L3 level 3. Nah, untuk cache ini berfungsi cache L2 dan L3 menyimpan data yang lebih besar dan sering digunakan dengan L3 cache biasanya berbagi antara beberapa inti. Yang kedua yaitu kecepatan. Untuk kecepatan cache L2 lebih cepat dari RAM tetapi lebih lambat dari L1, sedangkan L3 lebih besar dan lebih lambat. Untuk ukuran, cache L2 dan L3 dapat mencapai beberapa MB, membantu CPU mengakses data tanpa harus mengambilnya dari RAM. Untuk akses lebih lambat daripada L1 tetapi lebih cepat dari RAM. Yang keempat yaitu RAM. Nah, RAM Random Access Memory ini berfungsi untuk menyimpan data aplikasi yang sedang berjalan dan sistem operasi. Untuk kecepatan RAM ini dia lebih lambat dari cache tetapi lebih besar kapasitasnya. Untuk ukuran, iPhone 11 memiliki 4 RAM LPDDR4X RAM. Untuk akses lebih lambat dari cache tetapi lebih cepat dari penyimpanan atau storage. Nah, untuk kelima yaitu storage atau penyimpanan level 5. Untuk storage penyimpanan ini berfungsi untuk penyimpanan jangka panjang untuk baik data, aplikasi, atau sistem operasi dan file-file pengguna. Untuk kecepatan pada storage ini yaitu terendah di antara semua level memori, tetapi dengan kapasitas terbesar hingga 256 GB pada iPhone 11. Untuk jenis UFS 2.1 atau NVMe lebih cepat dibandingkan penyimpanan tradisional tetapi masih lebih lambat dari RAM. Baiklah, next kita akan membahas diagram hierarki memori iPhone 11. Nah, pada diagram hierarki memori iPhone 11 ini yaitu dia berbentuk gambar hierarki memori yang menunjukkan register, cache, L1, L2, L3 dan RAM, dan yang terakhir storage dari atas ke bawah dengan kecepatan dan kapasitas masing-masing. Ini berarti berbentuk turunan dari atas ke bawah. Next. Nah, di sini terdapat yaitu salah satu aplikasi bisa digunakan baik di Android maupun iOS yaitu AIDA 64. Nah, fungsi dari aplikasi AIDA 64 ini menawarkan informasi rinci tentang perangkat keras termasuk CPU, GPU, RAM dan bahkan status baterai. Nah, di aplikasi ini kita bisa mengetahui spesifikasi dari handphone baik itu Android maupun iOS. Nah, untuk fitur dia bisa menampilkan informasi komprehensif mengenai prosesor seperti jumlah core, arsitektur, frekuensi dan lain-lain. Nah, untuk jaringan pada iPhone 11 itu sendiri, yang pertama itu konektivitas seluler, yang kedua yaitu 4G LTE yang bisa mendukung berbagai band LTE dan carrier aggregation. Yang ketiga itu Wi-Fi
lebih cepat dan lebih efisien, memberikan koneksi yang lebih stabil. Untuk Bluetooth 5.0 memungkinkan koneksi jarak jauh dan lebih cepat, dan juga support NFC digunakan untuk pembayaran melalui Apple dan aplikasi lainnya. Untuk GPS GLONASS, Galileo, QZSS, dukungan untuk navigasi global dan lokal. Nah, untuk kesimpulan dari yang telah kita bahas tadi, yang pertama yaitu jumlah instruksi per detik CPU A13 Bionic pada iPhone 11 ini dapat memproses sekitar 9,7 miliar instruksi per detik pada beban kerja 80%. Nah, yang kedua, desain memori. Untuk memori pada sistem iPhone 11 ini terdiri dari beberapa level yang memiliki kecepatan dan kapasitas yang berbeda, yang bekerja bersama untuk meningkatkan kinerja dan efisien perangkat. Yang ketiga yaitu jaringan. Untuk konektivitas modern dengan 4G LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 dan support NFC. Mungkin itu saja untuk penjelasan pada video kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada teman semua yang telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. Dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.